Halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Di modul kali ini saya akan menjelaskan tentang DBR, Debt Burden Ratio, atau kemampuan bayar, atau analoginya adalah jatah utang. Nah, DBR ini saya akan menjelaskan dalam dua versi. Yang versi satu adalah versi dari kacamata perbankan seperti apa. Dan kemudian nanti yang versi kedua saya akan berbicara dari kacamata kita sebagai pengguna kartu kredit. Kita melihat kemampuan bayar kita. Nah, di versi pertama ini kita akan melihat bagaimana bank melihat kemampuan bayar Anda, ya. Inilah penyebab ketika Anda lagi bermasalah di kartu kredit, Anda kemudian apply kredit apa segala, bank selalu menolak. Kan punya prinsip apa? Jangan pernah cari di saat butuh, karena kalau pas lagi butuh, bank itu nggak mau ngasih. Karena apa? Karena walaupun Anda secara BI checking bagus, nggak pernah macet, nggak pernah apa, tapi secara DBR Anda udah kena. Nah, untuk menjelaskan DBR seperti apa adalah ini. Jadi DBR-nya adalah mengetahui kemampuan bayar debitur. Ibarat kata gini, ketika bank itu mau mengucurkan kredit, dia akan menghitung kemampuan bayar Anda itu mampu nggak untuk membayar angsuran kartu kredit ini atau untuk membayar kredit yang lain ini, mampu nggak? Ya, nah dia menghitungnya dari mana? Dia menghitungnya itu dari penghasilan, ya, dari penghasilan. Nah, kan pasti kalau orang maju kredit ada dua kategori ya. Anda mau versi pengusaha atau kalau karyawan. Kalau karyawan maka penghasilan bersih itu adalah gaji per bulan, ya. Tapi kalau pengusaha maka dia akan melihat omset dulu, ya, kemudian dikali margin rata-rata. Ini kurang lebih perkiraan ya, nggak terlalu detail banget ya. Nah, ketemunya berapa? Nah, baru kalau dari kacamata bank menilai itu dibagi dua. Nah, kenapa kok dibagi dua ini? Jadi kan gini, ya, bank ini dari kacamata bank menilai teman-teman. Anda punya penghasilan bersih nih, Anda punya penghasilan bersih. Jadi contoh nih ya. Pengusaha dengan omset per bulan 200 juta, kemudian dengan margin rata-rata senilai 20%, yaitu marginnya itu 40 juta per bulan. Jadi Anda, kacamata bank ya, bank melihat Anda sebagai seorang pengusaha, Anda punya penghasilan bersih 40 juta per bulan. Nah, DBR Anda itu dibagi dua atau dikali 50%, jadi DBR Anda itu punya jatah ngutang itu sekitar 20 juta. Kok bisa Pak? Kok gak 40 juta? Nah, karena bank juga menghitung adalah apa? Ya kan tidak semua penghasilan Anda digunakan untuk bayar utang. Setuju ya? Kan ada untuk biaya hidup, untuk makan, untuk sekolah dan lain-lainnya itu ya. Maka bank menganalisa nyarinya gampang-gampangnya ya. Di split dibagi dua, yang separuh untuk bayar utang, yang separuh untuk biaya hidup. Berarti Anda punya jatah utang berapa? 20 juta. Nah, kemudian ini adalah jatah utangnya ada 20 juta, bukan berarti Anda akan diberi 20 juta. Nah, kemudian bank akan menghitung angsuran Anda per bulan itu berapa, kemudian dikurangin dari jatah utang Anda. Nah, angsuran per bulan ini ya, akumulasi cicilan ini datanya diambil dari BI checking atau SID. Nah, sudah paham ya korelasinya ya? Nah, mulai di breakdown sama dia, ketemulah akumulasi cicilan properti 5 juta per bulan dikurangin. Bunga PRK itu pinjaman rekening koran. Jadi pinjaman berbentuk agunan. Kita mengagunkan rumah kita di bank dan kemudian dia memberikan plafon. Nah, kemudian berikutnya adalah cicilan mobil 5 juta, cicilan motor, cicilan KTA, akumulasi bunga kartu kredit. Nah, kalau kartu kredit ini yang dihitung itu adalah 10%-nya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit 30 juta yang dihitung adalah 10%-nya. Jadi ketemunya 3 juta. Kalau cicilan-cicilan yang dihitung adalah variabel angsurannya. Kan nggak mungkin Anda misalnya punya properti utangnya 1 miliar kemudian dimasukkan sini 1 miliar, kan nggak mungkin. Maka yang diambil perbankan adalah angsuran per bulan. Nah, setelah itu jadi kan Anda punya jatah ngutang 20 juta per bulan ya. Kemudian setelah kurangi, ketemunya sisanya 2 juta. Berarti bank itu mau memberikan Anda kredit maksimal angsurannya atau minimum paymentnya itu senilai 2 juta. Nah, sekarang kita kembali kepada diri Anda. Kenapa Anda masuk pada program bangkit dari jeratan kartu kredit.com ini?
Karena secara penghasilan Anda, ya, secara penghasilan Anda dan pengeluaran Anda itu sudah besar pasak daripada tiang. Artinya kalau dihasilkan di sini, ini angkanya bukan hijau tapi merah alias minus. Nah, itulah kenapa ketika Anda maju ke perbankan untuk nyari kredit lagi apa segala, nggak bakal dapet. Karena apa? Ya ininya minus. Walaupun Anda secara BI checking lancar, Pak, saya lancar, Pak. Tapi kalau utangmu kebanyakan, ya minus juga, sama aja teman-teman. Ya, dan dari sini artinya saya ngomong Bapak Ibu, menyelesaikan utang itu bukan untuk dengan nambah utang lagi. Ya, menyelesaikan utang bukan untuk nambah utang lagi. Karena menambah utang tidak akan menyelesaikan, itu hanya membuat hidup Anda extended aja. Tapi bukan pokok penyelesaiannya itu bukan di situ. Itu ibarat kita minum obat sakit kepala. Ya. Obat sakit kepala itu kan obat pereda nyeri sakit kepala. Nah, dia cuma meredakan nyeri aja, dia nggak menyembuhkan sakit kepalanya gitu loh. Minum nggak sakit kepala, tapi besok-besok kalau memang akar permasalahannya belum diselesaikan, ya tambah gede, tambah gede, tambah gede. Itulah kenapa sampai orang sampai overdosis. Kalau zaman dulu tuh kita lihat ya kan orang-orang kuli-kuli tuh makan bodrel sampai 10, 12, emplek apa segala. Nah, karena semakin diminum juga nggak menyelesaikan masalah, hanya meredakan nyeri. Ya, sama ketika Anda punya masalah di utang, kemudian Anda nambah utang lagi, itu seperti cuma meredakan nyeri aja, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Oke, kita lanjut kepada yang versi kedua seperti apa.